supaya generasi muda ini harus diingatkan, Pak. Dan yang diselancarin itu adalah sesuatu yang memang yang viral ya. Tapi kalau sesuatu yang bersifat misalnya tentang kebangsaan apa segala sangat-sangat Gen A itu dengan generasi milenial atau generasi baby boomer itu biasanya kalau di kolom komentarnya sangat pendek, paling 1-2 kalimat, dan pasti sampai mungkin ratusan tahun, ribuan tahun kemudian masih ada, ya kan? Kita rawat betul-betul. Dan kalau kami tadi saya katakan kita juga menanamkan tentang jiwa patriotisme kita itu tidak dulu patriot kita kan Oke, pemirsa kerukunan lintas agama yang kami banggakan, para khususnya generasi muda ya. Ini kita lanjutkan podcast dengan Pak Pendeta Velmon Soekardi. Ini Pak Pendeta, ini kan kita ada istilah 100% Kristen, 100% Indonesia. Ini kan tentu tadi terkait dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah, terutama terkait moderasi beragama. Nah, ini kan ada namanya komitmen kebangsaan. Apa sih yang dimaksud dengan 100% Kristen, 100% Indonesia ini dalam umat Kristen, khususnya untuk di masyarakat Kalimantan Barat. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Dede. Jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia, ya tentu itu sesuatu hal yang sangat kita sangat patut bersyukur berada di sebuah negara yang bernama Indonesia. Karena Indonesia itu sangat luar biasa, terbagi berbagai suku, bangsa, bahasa, dan macam-macam. Tapi kita bisa disatukan. Itu pertama tentu kita patut syukuri. Itu adalah hasil perjuangan dari bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia ini, yang pahlawan kita, para pahlawan, para founding father kita luar biasa. Indonesia merdeka pun bukan karena satu orang saja yang membuat, ya kan? Masing-masing itu meskipun itu tidak terlihat, tapi ada perannya. Contoh kecil misalnya ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi itu, ternyata Bung Karno dan Bung Hatta betul Muslim. Coba kalau tidak ada yang merekod seperti bapak-bapak ini, kan itu tidak tersiarkan, tidak ada dokumentasinya. Dan yang mendokumentasikannya itu keluarga ternyata Kristen, ya kan? Di rumah Laksamana Maeda, kita tahu Laksamana Maeda orang apa coba? Orang Jepang. Dan itulah sesuatu yang menurut saya Tuhan telah menciptakan, mendesain segitu rupa tentang bangsa kita Indonesia ini. Jadi kalau hari ini kita tidak merasa bahwa menjadi bagian Indonesia, maka itu dipertanyakan, ya kan? Bapak-bapak perlu diragukan. Nah, dan saya setuju juga dengan salah satu tokoh yang sekarang juga menjadi pahlawan nasional, namanya Pak Sugio Pranoto yang dari Katolik. Ini pernyataan lantang yang disebutkan di gereja. 100% Katolik, 100% Indonesia. Memang kalau yang pendeta yang Kristen belum saya temukan satu quote ini ya, pernyataan ini. Tapi bagi kami, bagi kita, bagi saya, bukan hanya untuk Katolik saja, bukan. Semua dan itu juga. Saya kira landasan dari Monsinyur kan nggak tahu, atau pastor atau Romo Sugio itu, atau kalau salah nanti mohon maafkan, itu berdasarkan dengan yang di Alkitab dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 2 itu sudah jelas menyatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ingat tuh, dan seterusnya di situ. Ayat yang kedua lagi, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan meletakkan hukuman atasnya. Sudah dasarnya sangat kokoh, sangat jelas. Jadi kalau kita menjadi Kristen, ya kita juga menjadi Indonesia. Nggak boleh melawan pemerintah, jelas sekali kok. Jadi kalau ada orang yang menyeret berusaha saya kira itu dia belum memahami tentang kalau dia di Kristen ya, mungkin dia belum pernah baca kitab ini belum pernah baca di ayat ini.
Ya, sekali lagi dalam Roma pasal yang ke-12. 13, sorry. Makanya dulu saya ingat kalau dulu ya Gubernur Kalimantan Barat Pak Cornelis ya kan selalu dibilang Roma 13. Kalau dia ada acara-acara di gereja selalu Roma 13. Maksudnya apa? Kamu tuh Kristen juga Indonesia. Kamu tuh Kristen juga ada di pemerintah, jangan melawan pemerintah gitu loh maksudnya. Ya itu ya. Bagaimana mau beribadah dengan tenang sementara kan? Negara kacau gitu kan? Nggak pas, nggak bisa. Maka itu komitmen ini harus dijaga bersama, komitmen kebangsaan. Betul. Praktek seperti itu memang penting dan generasi muda perlu diingatkan memang Pak Pendeta. Ya, betul. Ya, karena memang biasanya mereka lupa bahwa perjuangan untuk membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak mudah, banyak pengorbanan dan sebagainya. Maka saya juga ingat satu pernyataan yang diungkapkan oleh Bung Karno ya, itu sangat bagus sampai sekarang juga diingatkan. Kalau kau menjadi Kristen, jangan kau seperti Yahudi, jangan menjadi Yahudi. Kalau kau menjadi Hindu, jangan seperti India. Kalau kau menjadi Islam, jangan seperti Arab. Jadilah Islam Nusantara, jadilah Kristen Nusantara, jadilah Katolik Nusantara, jadilah Hindu Nusantara. Bangsa sendiri. Bangsa Indonesia sendiri. Ansih. Kita punya hal yang luar biasa. Menjadi Kristen, iya, tapi juga artinya kamu harus menjadi Indonesia. Ya, jangan dipisah-pisahkan. Jangan setelah kamu menjadi Kristen, kamu berubah menjadi Yahudi misalnya, menjadi atau orang Inggris yang nggak bisa. Oke Pak, kita ke bagian menjaga iman Kristen tanpa kehilangan semangat kebangsaan. Tadi sudah mungkin tadi sudah disampaikan sepintas lah contohnya segala macam. Mungkin ada contoh lain Pak selain yang tadi disampaikan Bapak. Ya, komitmen kebangsaan itu yang dipraktekkan juga langsung di masyarakat. Ya, jadi komitmen kebangsaan tadi sebenarnya hal yang sederhana, memang dasarnya adalah di Roma 13 ini harus dipahami kepada, memang jarang juga kadang-kadang ya disampaikan, khotbahkan. Tapi kalau dalam seminar-seminar kebangsaan pasti dasarnya ini yang ini. Nah, saya ingin berpesan kepada teman-teman terutama Gen Z ya dan generasi Alpha hari ini. Nah, Gen Z ini kita tahu bahwa kehidupan mereka itu lebih banyak di kehidupannya scroll atas, scroll bawah, ya kan, berselancar di dunia maya. Generasi muda ini harus diingatkan, Pak. Dan yang diselancarin itu adalah sesuatu yang memang yang viral ya. Tapi kalau sesuatu yang bersifat misalnya tentang kebangsaan apa segala sangat sangat jarang, kecuali beberapa ya misalnya kayak kemarin kejadian LCC barulah mereka ternyata tentang MPR baru, mungkin itu pun persentasenya sangat kecil ya. Karena kita juga tidak terlalu banyak disajikan dengan hal itu, tapi kalau viral kayak gitu kan, sesuatu yang viral cepat mereka komentar. Kalau di kolom komentar itu kita bisa bedakan Gen Z, Gen A itu dengan generasi milenial atau generasi baby boomer. Itu biasanya kalau di kolom komentarnya sangat pendek, paling 1-2 kalimat. Nah, pasti itu adalah Gen Z. Sekarang kan Gen Z itu paling susah untuk berpikir dan tidak mau mengeksplorasi kata-katanya, maka dia komentarnya pendek-pendek. Tapi kalau misalnya komentarnya panjang dengan alasan apa itu dipastikan pasti adalah generasi milenial atau generasi baby boomers. Gen Z sama Gen Alpha itu kalau komentar pendek, singkat. Karena malas untuk berpikir. Instan. Nah, ini kita mau ngajak kepada semua ya, terutama generasi Z ini. Secara umum ya, generasi Alpha yang hari ini sudah 16 tahun loh ya. Kalau generasi Alpha itu kan kelahiran 2011. Nah, kita mau tentang komitmen kita terhadap bangsa Indonesia ini. Ya, karena hal-hal yang dari luar itu gampang sekali masuk, gampang sekali mempengaruhi. Benar. Iya kan? Hari ini misalnya kita dijajah sama Deracin sama Drakor. Ya kan, CEO yang menyamar lah, coba tanya tentang yang itu, pasti rata-rata nonton itu yang suka, itu saya lihat juga Pak. Itu generasi sudah tua juga saya lihat. Waduh. Nonton nggak ingat waktu. Gimana caranya kita bisa masuk kepada segmen yang sedang dihobi ini lewat HP lewat Android itu, mengubah
ya drakor, Cina apa segala itu ya. Sekarang drama Inggris juga sudah masuk tuh, ya, macam-macam saya dibuatkan. Nah, maksudnya bahwa mari kita tidak hanya terpaku kepada itu, tapi juga kita hal-hal tentang Indonesia supaya Indonesia ini betul-betul sampai mungkin ratusan tahun, ribuan tahun kemudian masih ada, ya kan? Kita rawat betul-betul, dan kalau kami tadi saya katakan kita juga menanamkan tentang jiwa patriotisme kita itu tidak, dulu patriot kita kan berperang, ya kan? Sekarang ini patriotisme kita itu kita tunjukkan dengan prestasi yang kalau bidang olahraga misalnya dia bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional, ya kan, mengasah bakat kita bukan hanya tentang itu, tapi juga di bidang-bidang lain kita ini patut berbangga, misalnya kita bisa juara-juara olimpiade sains misalnya, ya kan. Nah, kemudian kita juga bisa berbangga kalau kita bisa menjadi inventor, pencipta sesuatu, ya kan, kemudian mengharumkan nama bangsa. Itulah sebetulnya yang menjadi patriot kita. Ya, yang jadi pahlawan hari ini kan tidak harus sandang senjata ya, tapi dengan pemikiran, dengan ide, kemudian kita mengasah kemampuan kita sampai kepada tingkat internasional. Ya, itulah sebetulnya yang harusnya kita kembangkan hari ini melalui ilmu pengetahuan. Mungkin di Kristen mungkin ada entah lomba atau apa, betul. Ada enggak tuh Pak? Ada. Gimana? Jadi kalau saya selalu khotbah, saya selalu kalau ke anak-anak muda, saya kan sering juga mendampingi anak-anak mahasiswa ya. Saya selalu tekankan 2 hal dalam hidup ini, saya bilang. Biasanya saya tambah 3 I. Yang pertama itu kita harus punya iman yang kuat. Ya, itu dasarnya ada. Yang kedua itu harus punya ilmu. Kamu punya iman, nggak punya ilmu, nanti nggak seimbang. Nah, kalau dua-dua ini sudah seimbang, ibaratkan saya bilang nih, burung itu kalau sayapnya salah satu yang bermasalah, dia nggak bisa terbang. Kalau kamu sudah bisa terbang, maka kamu harus punya impian. Apa impianmu? Impianmu jangan yang rendah-rendah, saya bilang. Karena prinsip kami begini, Pak Ustadz. Jadi kalau kami itu diajarin, kalau ingin sesuatu yang lebih tinggi, maka harus bercita-cita yang paling tinggi. Bung Karno sendiri, saya selalu bilang sama kita ya, Bung Karno sendiri pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi-tingginya, setinggi-tinggi langit. Artinya paling tinggi. Dan dia bilang, kalaupun jatuh dia di antara bintang-bintang. Jadi saya selalu sampaikan, kalau kamu ingin jadi guru, jadi pendidikan, bercita-citalah jadi profesor. Nggak sampai profesor, minimal kamu jadi doktor. Nah, kalau kamu pengen punya rumah yang besar, bercita punya istana. Enggak jadi istana, tetaplah jadi rumah yang paling besar. Kira-kira begitu. Maksudnya memotivasi kita bekerja maksimal itu. Memotivasi kita untuk bekerja lebih maksimal. Berusaha keras. Nah, kalau kita bisa mencapai itu, saya bilang kita ini bisa jadi berkat. Nah, itulah pahlawan sejati. Bisa memberi makan atau memberi rezeki bagi banyak orang kalau kita diberkati. Karena dalam hukum kekristenan kan begini, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Jadilah kita jadi pemberi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti kita akan jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Pemirsa yang budiman, sahabat kerukunan yang kami banggakan, ini kita sudah di akhir sesi podcast kali ini. Kami mengajak kepada para pemirsa kerukunan untuk like dan subscribe, kemudian share. Ya, ada YouTube FKUB Kalimantan Barat, juga ada di Instagram dan media sosial lain, ada di Facebook juga. Ya, tentu ini adalah usaha kami dari FKUB Kalimantan Barat untuk saling menjaga, memitigasi agar kerukunan selalu terjaga dengan baik, selalu terawat dengan baik di Kalimantan Barat. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ini senang sekali dengar uraian penjelasan dari Pak Pendeta tadi. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.